Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan teori pemrograman visual. 1. Secara garis besar pemrograman, terutama untuk aplikasi desktop, dibedakan menjadi dua, yaitu pemrograman konvensional dan pemrograman visual. Pemrograman konvensional adalah perancangan program dimulai dari perencanaan dan mendefinisikan tujuan program, menuliskan kode, dan langkah terakhir merancang keluaran dari program beserta hubungan dengan pemakai. Sedangkan pemrograman visual adalah perencanaan dan mendefinisikan tujuan program. Langkah berikutnya adalah merancang keluaran dan media hubungan dengan pemakai. Dan langkah terakhir adalah menuliskan kode program tersebut. Apa perbedaannya? Pemrograman konvensional adalah desain suatu aplikasi pemrograman yang dituntut bisa mengimplementasikan bentuk tampilan aplikasi yang diinginkan dan cukup memakan waktu lama. Sedangkan pemrograman visual adalah desain pemrograman yang cukup hanya memasukkan objek secara drag and drop disusun sedemikian rupa sesuai dengan bentuk yang diinginkan, sangat simpel dan tidak butuh waktu lama. Contoh bahasa pemrogramannya. Pemrograman konvensional contohnya C dan Pascal, sedangkan pemrograman visual contohnya Visual Basic dan Visual C++. Perbedaan dari keduanya. Yang pertama, bahasa program. Pemrograman visual menggunakan bahasa Visual C++, sedangkan pemrograman konvensional menggunakan Java, TurboProlog, dan lain-lain. 2. Lingkup pengembangan. Pemrograman konvensional berbasis CLI, sedangkan pemrograman visual berbasis GUI pembentukan. 3. Baris program. Pemrograman visual menggunakan bahasa pemrograman yang lebih ringkas, sedangkan pemrograman konvensional tidak. 4. Interface atau tampilan. Pemrograman visual bisa mendukung multitasking dalam satu waktu, sedangkan pemrograman konvensional membutuhkan program tambahan. 5. Proses. Pemrograman konvensional lebih banyak memakan memori komputer, sedangkan pemrograman visual tidak. Kemudian yang kedua, jelaskan algoritma deskriptif. Algoritma dengan cara ini dilakukan dengan menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan secara berurutan dalam bentuk uraian kalimat. Deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Pada dasarnya, algoritma yang disusun dengan bahasa deskriptif atas 3 bagian utama. 1. Bagian judul, 2. Bagian deklarasi, 3. Bagian deskripsi. Selanjutnya, flowchart adalah sebuah bentuk gambar ataupun diagram yang memiliki aliran satu atau dua arah yang berlaku secara sekuensial atau berkesinambungan. Fungsi dari flowchart untuk menggambarkan sebuah desain program dan untuk merepresentasikan sebuah program atau sistem yang akan kita buat berdasarkan pola berpikir kita atau berdasarkan algoritma. Unsur-unsur atau komponen yang terdapat pada flowchart yaitu input, percabangan, perulangan, dan output. Selanjutnya, pseudocode adalah sebuah pengembangan dari algoritma di mana sesuai dengan namanya, pseudocode menggunakan kode-kode tertentu untuk memberikan penjelasan mengenai cara kerja atau penyelesaian dari suatu masalah. Kelebihan dari pseudocode ini adalah memiliki struktur yang jauh lebih ringkas dibandingkan dengan algoritma. Namun, sedemikian masih mudah untuk dimengerti oleh manusia dan memiliki struktur yang hampir mirip dengan bahasa pemrograman. 3. Deskripsi atau resume dari struktur data dan tipe data. Struktur data
bisa dipakai untuk mengelompokkan beberapa informasi yang terkait menjadi sebuah kesatuan. Sedangkan tipe data, jenis atau macam data di dalam suatu variabel dalam bahasa pemrograman. Berikutnya, modul dalam pemrograman visual. Modul adalah suatu perintah untuk mengkoneksikan antara program visual dengan database yang akan digunakan dalam mengaplikasikan program. Berikutnya, form property Chem file. From adalah suatu objek yang dipakai sebagai tempat bekerja program aplikasi akan tersedia secara otomatis yang baru bila membuat program aplikasi yang baru yaitu dengan nama from1. Selanjutnya property untuk menentukan setting suatu objek. File, yaitu menggambarkan suatu atribut dari rekor yang menunjukkan suatu item dari data seperti nama, alamat, di mana kumpulan dari file membentuk rekor. Chem, yaitu konsep-konsep pemecahan masalah yang lebih konkret. Demikian itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.